Baik, Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kabar baik yang akan saya sampaikan di sini berbicara kepada kita bagaimana kita siap menghadapi tantangan kehidupan yang harus kita jalani. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya tantangan, pergumulan, masalah, pencobaan itu bisa terjadi. Tetapi dalam perikop firman Tuhan yang mau saya sampaikan saat pada hari ini, judulnya adalah menang dalam pergumulan. Kalau kita baca dari Matius 26 ayat 36 sampai 46, di sana berbicara tentang perjalanan pelayanan Tuhan di Taman Getsemani pada saat itu. Dalam khotbah saya saat ini menyatakan bagaimana kita menang di dalam menghadapi pergumulan, seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Kalau kita sudah baca dari Matius tadi, dari ayat pasal 26 ayat 36 sampai 46, berbicara tentang Yesus yang sedang menghadapi suatu pergumulan. Tidak menampik, selama Tuhan masih ada di dunia pada saat itu juga dia juga mengalami secara kemanusiaan juga pergumulan. Apalagi kita sebagai manusia yang ada di dunia ini, yang harus terus kita menjalani hidup kita. Pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi ialah suatu tekanan hidup yang harus kita alami. Karena selama kita masih hidup, masalah pergumulan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dalam saat Tuhan Yesus ada di dalam Taman Getsemani, dia bersama dengan murid-muridnya, dan di sana kita lihat bagaimana Tuhan memperkatakan kepada murid-muridnya bahwa tinggallah di sini, aku akan pergi untuk berdoa. Karena Yesus sadar bahwa dia harus menghadapi yang namanya pergumulan itu. Dalam pergumulan yang di dalam Alkitab, Yesus berkata, hatiku gentar dan hampir-hampir mau mati rasanya. Kalau kita menggambarkan di sini, ungkapan yang sedang terjadi, apa yang diungkapkan oleh Tuhan, bagaimana dia juga sebagai manusia, meskipun dia di dalam kekuatan daripada Tuhan, tetapi dia juga mengalami yang namanya tekanan, pergumulan, sampai dikatakan dia juga mengatakan bahwa aku hampir mati dalam menghadapi masalah ini. Nah, di sini kita tahu bahwa Yesus sangat-sangat sedang mengalami yang namanya pergumulan yang sangat berat. Dalam doa Yesus yang diperkatakan itu sampai 2 kali, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, namun bukan kehendakmu, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Doa yang sama itu disampaikan 2 kali berturut-turut sebagai ungkapan bagaimana kalaulah cawan ini bisa berlalu daripadaku. Tetapi Tuhan juga tidak memprioritaskan, tidak mengukuhkan dirinya, aku punya yang dia pertahankan, tetapi Tuhan juga tetap menyerahkan kepada Bapa kita yang di surga, supaya biarlah kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi. Nah, karena Tuhan Yesus tahu, dia melihat ke depan, dia tahu apa yang sedang dia akan alami, dengan pergumulan yang akan dia hadapi, seperti bagaimana nantinya dia akan mengalami pemfitnaan, yang artinya bagaimana Yudas, ya, dia sudah mengkhianati, yang artinya dia berani menjual Yesus, dan bagaimana juga dia akan siap menghadapi prajurit-prajurit yang nantinya akan menyiksa, akan menyalibkan dengan penderitaan yang sudah dia tahu apa yang terjadi. Belum lagi bagaimana Tuhan itu tahu bahwa dia akan dimahkotai dengan duri, yang bisa digambarkan bahwa duri itu kalau sudah ditancapkan ke tubuhnya itu akan menancap di tengkoraknya. Itu dia akan tahu, itu dia mengalami yang namanya pergumulan itu. Dan bagaimana penyaliban yang sangat mengerikan, dia tahu yang terjadi. Dikatakan bagaimana jika kita mengalami pergumulan ini, yang ada yang tidak terkecuali siapapun, saudara dan saya, meskipun kita hanya sebagai hamba Tuhan, meskipun kita adalah hamba-hambanya Allah, tetapi kita juga tidak pernah luput yang namanya suatu pergumulan. Ya, pergumulan. Mungkin kalau kita melayani, kita juga mengalami yang namanya ketertolakan. Kita sudah capek ke sana dengan biaya kita sendiri, dengan tenaga kita tanpa ada mengharapkan imbalan, tapi kadang-kala ada penolakan.
ada ejekan. Belum lagi kita mengalami sakit penyakit, belum mengalami perekonomian yang mungkin saat ini tidak stabil, sehingga membuat kita juga mengalami tekanan dalam menghadapi hidup. Nah, ini juga kita alami. Tetapi sebagai pengalaman yang kita ambil hikmahnya daripada Tuhan lewat firman-Nya yang kita melihat di sini, yang Tuhan gambarkan di dalam menghadapi pergumulan, kunci utama dan yang harus menjadi terutama, yang harus menjadi prioritas kita hanya doa. Tidak ada dapat yang kita lakukan selain doa. Bapak Ibu yang saya kasih, kekuatan kita, senjata kita hanya doa. Doa, doa, dan doa. Itu yang harus kita tekankan, itu yang harus kita prioritaskan di dalam menghadapi tantangan, persoalan, masalah, pergumulan. Hanya doa yang mampu kita berikan. Memang kalau kita bicara secara kedagingan, kadang-kala rasanya ngomong aja kayaknya enak, seakan-akan lama sekali persoalan itu bisa terselesaikan. Tetapi memang itu yang harus kita alami. Kita tidak berharap itu hanya langsung instan, penyelesaian langsung selesai. Kalau kita selesai, maka kita tidak tahu bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, bagaimana kita tidak tahu mujizat Tuhan. Tetapi dengan hikmat Tuhan, kita akan mampu melampaui segala tantangan, segala pergumulan itu dengan hikmat daripada Tuhan, dengan doa-doa yang kita berikan kepada Tuhan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan. Percayalah saudaraku, percayalah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan pasti mampu melewatinya. Kita undang Yesus, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bergumul, kita berserah kepada Tuhan. Hanya itu kunci satu-satunya yang menjadi penyelesaian kita. Tidak ada kecuali yang lain. Tidak ada sesuatu yang lain yang dapat menyelesaikan, hanya Yesus. Dan apa yang harus kita lakukan? Doa. Doa. Karena doa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Doa kita, kalau kita sungguh-sungguh berikan kepada Tuhan, itu akan menerobos, akan sampai bisa dikatakan menggoncangkan surga, sehingga Tuhan boleh mendengar dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang saya kasihi, penyelesaian dari segala suatu masalah pergumulan yang kita alami, kemenangan demi kemenangan yang kita terima hanya lewat doa. Saya percaya ini adalah menjadi panggilan kita bersama hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Hanya doa yang dapat menyelesaikan segala persoalan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Biarlah kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi pegangan bagi kita. Hanya doa yang dapat menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.